Kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Saya tahu belakangan ini ada sesuatu yang terasa sangat berat di dalam dadamu. Sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu ceritakan kepada pasanganmu, orang tuamu, atau sahabat terbaikmu. Kamu merasa terasing di tengah keramaian. Dan mengapa pelarianmu ke sana kemari tak pernah membuahkan ketenangan? Jawabannya sangat sederhana. Karena kamu sedang haus, tapi yang kamu minum adalah air lautan. Kamu mencoba mengobati luka ruhanimu dengan kesenangan materi. Tapi kamu lupa bahwa ada kitab kehidupan yang tak pernah tertulis, yang diletakkan oleh Tuhanmu sedekat urat nadimu. Sekarang, mari kita buka lembarannya bersama dengan jalan sunyi ngaji kasunyatan. Salam Sang Sejati. Di lembar kasunyatan ini, ketahuilah bahwa rasa sakit, kekecewaan, dan kehampaan yang kamu rasakan belakangan ini adalah cara paksa dari Tuhanmu untuk meretakkan dinding kesombonganmu. Tuhan sedang menghancurkan semua sandaran palsumu, entah itu hartamu, jabatanmu, atau orang yang kamu cintai, agar kamu sadar bahwa tidak ada tempat bersandar yang nyata selain daripada Dia. Rasa sakitmu itu bukanlah hukuman, tapi sebuah undangan mesra agar kamu dapat menyadari bahwa selama ini kamu sedang tersesat di jalan yang kamu kira itu benar. Selama ini kita mengira bahwa hidup kita adalah tentang apa yang kita miliki, apa yang dapat kita capai, dan bagaimana orang lain memandang kita. Kita terjebak pada kulit luarnya. Kita mengira identitas diri kita ini adalah nama kita, gelar kita, jabatan kita, atau tumpukan harta kita. Kita begitu lekat dengan semuanya, sampai-sampai ketika salah satunya diambil, kita merasa hancur, seolah-olah diri kita telah musnah. Disinilah bab pertama dari kitab yang tak tertulis itu harus kita buka. Tanpa kata, ia berbisik, semua yang bisa berubah itu bukanlah dirimu yang sejati. Tubuhmu berubah dari bayi, anak-anak, remaja, tua, hingga nanti membusuk di dalam tanah. Pikiranmu pun berubah. Hari ini sedih, besok bahagia, lusa bisa saja kamu kecewa. Hartamu pun berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Jika semua itu terus berubah dan bergeser, lalu siapakah yang menyaksikan semua perubahan itu dari dalam dirimu? Dia adalah sang pengamat yang sunyi, sebuah kesadaran murni yang ditiupkan langsung dari napas Sang Maha Hidup. Ketika kamu mampu berdiri sebagai pengamat yang menyaksikan pikiranmu sendiri, menyaksikan kesedihanmu, tanpa ikut tenggelam di dalamnya, disitulah kamu mulai membaca lembar pertama kesadaran ruhani. Kamu mulai memahami bahwa dirimu bukanlah sekedar daging yang mempunyai jiwa, melainkan jiwa abadi yang kebetulan sedang singgah di dalam bungkus daging yang bernama manusia. Bagaimana cara cara membaca kitab kehidupan ini dalam keseharian.
Caranya adalah dengan melatih rasa, bukan sekedar logika. Logika kita itu sifatnya sangat terbatas. Ia hanya bisa memahami apa yang tersurat. Sementara Tuhan mendidik kita lewat apa yang tersirat. Contohnya, ketika kamu mengalami kegagalan yang pahit, atau ketika orang yang paling kamu percayai tiba-tiba saja dia mengkhianatimu, maka logikamu otomatis akan berteriak marah. Logika akan mengumpat, menyalahkan keadaan, dan mencari kambing hitam. Tetapi jika kamu membuka lembar kitab kasunyatan di dalam dadamu, kamu akan melihat peristiwa tersebut dengan kacamata yang berbeda. Batinmu akan membacanya. Oh, lewat kejadian pahit ini, Sang Gusti Pangeran sedang memutus keterikatanku pada manusia. Ia sedang cemburu karena belakangan ini aku lebih berharap pada makhluknya ketimbang kepadanya. Dan pengkhianatan ini adalah caranya yang paling mesra untuk memaksaku kembali bersujud hanya kepadanya. Saudaraku, sang sejati, inilah yang disebut membaca kitab yang tak tertulis. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan selembar daun yang jatuh di depan matamu adalah huruf-huruf dari kalimat Tuhanmu. Tidak ada yang kebetulan di semesta ini. Pola hidupmu, masalah yang berulang-ulang terjadi kepadamu, semua itu adalah lembaran pelajaran yang sengaja dibuka agar jiwamu naik kelas. Selama kamu belum bisa membaca pesan di sebalik ujiannya, maka ujian yang sama akan terus mendatangi hidupmu dengan wajah yang berbeda-beda. Tuhan tidak pernah menghukummu, Dia hanya sedang mengajarimu sampai jiwamu benar-benar paham arti dari kepasrahan mutlak. Mari kita selami lebih dalam lagi. Mengapa hidup kita terasa begitu berat? Mengapa doa-doa kita seringkali terasa seperti paksaan yang melelahkan? Semua itu karena di dalam diri kita masih terlalu banyak ananiah diri. Aku yang bekerja, aku yang hebat, aku yang saleh, aku yang berkorban, aku juga yang menderita. Sadarkah bahwa keberadaan aku inilah yang menjadi hijab atau dinding pembatas terbesar antara kita dengan Sang Pencipta? Selama kamu masih merasa memiliki hidup ini, maka kamu akan selalu dihantui oleh rasa takut kehilangan. Selama kamu masih merasa mampu mengendalikan masa depanmu, maka kamu akan selalu didera oleh kecemasan. Camkan baik-baik bahwa puncak dari ngaji kasunyatan adalah ketika kita sampai pada sebuah titik di mana kita menyadari dengan segenap rasa bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Bahkan nafas yang sedang kita hirup detik ini, itu bukanlah milik kita. Kita tidak bisa menahannya sesuka hati. Jadi ketika kita mulai mengosongkan diri dari rasa memiliki, ketika kita mulai menyadari bahwa tubuh, pikiran, nasib, dan takdir ini adalah miliknya seutuhnya, maka bertiuplah angin kedamaian yang luar biasa ke dalam jiwa kita. Karena di titik inilah kita tidak lagi meminta dunia untuk tunduk pada apapun kemauan kita, melainkan kita yang menundukkan seluruh kemauan diri di bawah kehendaknya.
kamu akan menjadi seperti selembar daun kering yang pasrah jatuh ke aliran sungai. Kemanapun arus akan membawanya, mengalir ke kanan, berbelok ke kiri, atau tersangkut di sela bebatuan. Daun itu tidak pernah protes, karena ia tahu sungai itu pasti akan bermuara ke samudra yang luas, samudra kasih sayangnya. Makanya, berhentilah menjadi hakim atas kehidupanmu sendiri. Berhentilah mengukur keadilan Tuhan dengan logika otakmu yang sempit. Mulai hari ini, belajarlah untuk diam sejenak di sepertiga malam atau di sela-sela kesibukanmu. Dengarkan detak jantungmu. Tataplah masalahmu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai surat cinta darinya yang belum selesai kamu baca. Karena sesungguhnya ilmu ketuhanan yang sejati itu tidak ditemukan di dalam riuhnya perdebatan kata-kata, melainkan ia tersimpan rapat di dalam keheningan batin yang telah berserah pasrah, tanpa syarat, tanpa tapi, dan tanpa nanti. Mari kita renungkan bersama, di manakah posisi jiwamu saat ini? Apakah masih sibuk menulis keinginanmu? Ataukah sudah mulai belajar membaca kehendaknya? Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam